Assalamualaikum teman-teman, semoga semuanya sehat selalu. Oke, di video kali ini simple aja. Ini aku akan menjelaskan bagaimana cara kerja sistem organ tubuh. Ini video ini lebih ke motivasi kenapa kita harus olahraga. Oke, kita gambar tubuh manusia dulu. Ini gambarnya, jangan terlalu fokus ke gambar ya. Ini kita gambar, ada badan dulu ya, tentunya badan. Setelah itu ada tangan itu terdiri dari banyak otot rangka, badan juga begitu. Setelah itu ada kaki, ada paha, di bagian kaki ada paha ada banyak sekali otot rangka, terbanyak itu ada di paha kalau tidak salah guys. Teman-teman bisa komen nanti. Oke, menurut teman-teman, tubuh manusia itu manakah yang paling berharga, manakah yang kerjanya paling banyak? Oke, ini tubuh bagian luar. Bisa kita lihat yang membuat bentuk tubuh manusia itu agak beda-beda. Kalau dilihat dari luarnya itu adalah bentuk ototnya ya yang terlihat. Manusia itu ada yang komposisi ototnya lebih banyak, ada yang lemaknya lebih banyak. Ini kita buat yang ideal aja. Kira-kira gambarnya seperti ini. Oke, di sini ada organ yang tidak pernah berhenti bekerja, yaitu jantung. Di bagian dada ada ke sebelah kiri, di samping jantung ada namanya paru-paru. Sorry gambarnya kurang bagus. Dan yang paling berharga, organ yang paling berharga itu salah satunya ada di sini, yaitu otak. Jadi yang tidak pernah berhenti bekerja, berdetak itu adalah jantung. Kalau jantung berhenti, ya semuanya yang lain juga berhenti. Kenapa begitu? Karena jantung kerjanya itu memompa darah ke seluruh tubuh, melalui pembuluh darah atas sampai ke bawah, ke bagian kaki, ke seluruh tubuh, dan kembali lagi ke jantung. Darahnya lalu dipompa ke paru-paru, di paru-paru diambil oksigen dan dipompa ke seluruh tubuh, begitu. Tujuannya apa? Untuk memberikan makanan ke sel-sel tubuh yang lain, ke seluruh tubuh yang lain. Jadi darah selalu mengalir di seluruh tubuh kita. Darah itu adalah alat transportasi yang membawa nutrisi ke seluruh tubuh, memberi makanan sel-sel yang ada di seluruh tubuh. Jadi kalau jantung berhenti memompa, darah berhenti mengalir. Kalau darah berhenti mengalir, seluruh tubuh yang lain, bagian-bagian sel-sel tubuh yang lain tidak dapat, sel-sel tubuh yang lain itu tidak dapat makanan. Kalau tidak dapat makanan, apa yang terjadi? Ya, berhenti berfungsi. Sama seperti diri kita, kalau tidak makan ya kemungkinan mati kan. Oke, jadi kesimpulannya yang paling banyak bekerja itu adalah jantung. Jantung itu terdiri dari otot polos yang bekerja tanpa kendali kita. Kita sedang tidur pun dia tetap memompa. Jadi kesimpulannya, di sini saya ingin menyampaikan kenapa kita harus berolahraga. Karena saat kita berolahraga, tubuh kita ini lemaknya akan berkurang, karena lemak itu adalah sumber energi cadangan. Kalau kita berolahraga, lemak itu akan dibakar dan berkurang, dan massa ototnya akan jadi lebih kuat. Contohnya seperti kita olahraga itu banyak, push up, olahraga beban ya terutama. Kalau kita olahraga beban, mengencangkan otot, lemak akan turun, otot akan lebih besar. Kalau massa ototnya lebih besar, metabolismenya menjadi lancar. Kalau lemaknya kurang, aliran darahnya menjadi lancar, kerja jantungnya menjadi lebih ringan. Tapi apa yang terjadi kalau kita malas berolahraga, malas bergerak? Kebalikannya, lemak akan tertimbun. Kalau lemak tertimbun dalam tubuh, bisa masuk ke pembuluh darah dan
aliran darah tidak lancar, jantung akan memompa lebih kuat lagi. Oke, langsung aja ya kita lihat gambar jantung. Ini dia. Teman-teman bisa perhatikan, ini dia jantung. Jadi darah dari seluruh tubuh masuk ke jantung melalui ini ya, melalui vena namanya. Ini vena, vena bawah, vena atas, masuk ke atrium namanya, rongga yang pertama ini, atrium kanan, masuk kemari. Di sini namanya ventricle, ruang ventricle dipompa kemari, tujuannya kemana? Ke paru-paru. Di paru-paru ini diambil oksigen dan dimasukkan lagi kemari, ke ruang atrium kiri. Dari kiri dipompa ke bawah, dan dari sini baru dipompa kemari ke seluruh tubuh. Seperti yang kita jelaskan tadi, darah setelah dipompa ke seluruh tubuh tujuannya untuk membawa oksigen yang diambil dari paru-paru, makanan yang kita makan tadi disampaikan ke sel-sel seluruh tubuh. Jadi kalau kita malas berolahraga, pembuluh darah yang ada pada tubuh kita itu bisa tertimbun lemak. Ini pembuluh darah. Jika ada lemak dalam pembuluh darah seperti ini, aliran darah tidak lancar. Jadi jantung memompa lebih keras. Yang memompa ke seluruh tubuh itu bagian ruangan ini, makanya ini ototnya lebih besar. Kalau dia bekerja lebih keras lagi, otot jantung ini akan makin membesar. Kalau otot jantung membesar, itu jantungnya tidak sehat ya, tidak normal. Tetapi kalau otot rangka, otot lengan, otot bicep, tricep, otot femur, otot paha, otot rangka yang besar, tubuh kita akan sehat. Kenapa? Karena metabolisme akan lancar. Tapi kalau otot jantungnya saja yang besar, itu tidak sehat. Bisa terserang penyakit jantung kalau terjadi pembesaran pada otot jantung. Kalau kita malas-malasan, jantung akan bekerja lebih cepat. Kalau dia bekerja lebih cepat, otot ini akan membesar, dia akan lelah dan akan terkena penyakit. Kalau jantung bermasalah, itu organ-organ yang lain bisa bermasalah, karena inilah yang memompa darah itu membawa makanan-makanan ke seluruh sel tubuh. Itulah mengapa kita harus membesarkan massa otot rangka sebelum otot jantung membesar. Kalau jantungnya membesar, akan menjadi penyakit yang berbahaya. Ayo besarkan otot rangka Anda sebelum otot jantung Anda yang besar.